A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Maryadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek linknya, saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Kematian Mbak Lilis sangat mengenaskan. Kepalanya hancur, tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian, hingga semua isi perutnya keluar. Pemandangan yang cukup mengerikan bagiku, hingga kepalaku pusing, dan aku tidak sadarkan diri. Entah mengapa kehamilanku yang kedua ini, aku sering merasa pusing, dan tak jarang aku tidak sadarkan diri. Ketika aku akan terjatuh, dengan sigap Mas Dimas menangkap tubuhku. Rupanya Mas Dimas tengah mencariku. Ia mengetahui keberadaanku di tempat Mbak Lilis karena Surti yang mengatakannya. Hingga ia sama terkejutnya ketika melihat Mbak Lilis mati mengenaskan. Mas Dimas segera membawaku ke mobilnya dengan dibantu oleh Budi. Mas Dimas sangat marah kepada Budi, tetapi Budi hanya terdiam. Ia tak bisa berkata apa-apa, walau ia tahu akulah yang memaksanya. Sesampainya di rumah, Mas Dimas membaringkanku di atas tempat tidur. Matanya terus menatapku. Ia tak tega meninggalkanku hingga ia memeluk tubuhku dan menempatkan kepalaku di atas dadanya. Mas Dimas terus memelukku dan membelai lembut rambutku. Matanya terus menatap wajahku. Dalam hati ia heran, mengapa wajahku begitu cantik. Mataku yang kebiru-biruan, hidungku yang mancung, kulitku yang putih mulus, bibir merah merekah walau tanpa pewarna. Ya, wajahku seperti wanita dari luar negeri, tepatnya seperti wanita Belanda. Mas Dimas, Mbak Lilis, dia... Aku terbangun setelah Mas Dimas mencium bibirku. Shh, sudah, jangan beratkan pikiranmu. Biarkan, dia sudah mendapatkan balasan atas semua perbuatannya terhadap kita. Tapi Mas, Mas Dimas segera membekap mulutku dan menggelengkan kepalanya. Mas tidak marah kepadaku. Mana bisa Mas marah kepada istri Mas yang cantik ini? Tapi jika kau mengulanginya lagi, Mas tidak akan pernah memaafkanmu. Iya deh Mas, maafkan aku ya Mas. Aku pergi walau kamu melarangku. Iya, sekarang kau tidur, istirahat, dan lupakan semua yang terjadi. Dan akhirnya kebahagiaan terus kami rasakan. Hari-hari terus kami lalui tanpa kesedihan. Semua orang menyayangiku, terutama Mas Dimas. Mereka selalu memanjakanku dan tidak sabar menanti anak kedua kami. Hingga di suatu sore, Mas Dimas tengah menyuapiku buah anggur yang sangat manis. Tiba-tiba saja kami terkejut mendengar suara pintu diketuk dengan sangat keras. Surti, buka pintunya, teriak Mas Dimas kepada Surti yang tengah berada di dapur.
Dan ketika pintu itu dibuka, terlihat Mbak Ranti tengah berdiri bersama seorang wanita yang tengah hamil. Perutnya sama besarnya denganku. Entah siapa wanita itu, tetapi Mas Dimas nampak terkejut dan wajahnya memucat. Mbak Ranti, ayo masuk. Dan ini siapa, Mbak? Wanita itu sedih, matanya sebam, dengan air mata yang mulai mengering. Iya Sumi, kenalkan dia Sinta, adikku, balas Mbak Ranti sembari mengelus punggung wanita itu. Oh, Mbak Sinta, aku Sumi, dan ini suamiku Mas Dimas. Wanita itu melirik Mas Dimas, lalu ia tersenyum. Sementara Mas Dimas hanya tertunduk. Oh iya Sumi, Bapak kemana? Aku ingin bicara kepadanya. Bapak ada di kamarnya. Sebentar aku panggilkan. Aku segera melangkah ke kamar Bapak. Sementara Mas Dimas tetap terdiam. Setelah Bapak menemui mereka, Mbak Ranti langsung menceritakan kejadian yang menimpa kepada Sinta. Ia tengah hamil, tetapi suaminya terus berbuat kasar kepadanya, hingga ia disembunyikan ke kediaman kami. Mendengar cerita dari Mbak Ranti, hatiku merasa iba, hingga aku pun menyetujui Mbak Sinta untuk tinggal bersama kami. Setelah Mbak Sinta diantarkan ke kamarnya, aku dan Mas Dimas pun kembali ke kamar kami. Hatiku merasa heran, mengapa sikap Mas Dimas berubah setelah kedatangan Mbak Ranti dan Mbak Sinta. Ranti, mengapa kau ajak Sinta kemari? Sinta kan masa lalunya Dimas, dan Sumi tidak pernah mengetahuinya, ucap Mas Bayu dengan tegas kepada istrinya. Tidak ada pilihan lain, Mas. Kita harus menyembunyikannya di sini. Tetapi dia masa lalu terburuknya Dimas, dan Dimas baru saja merasakan kebahagiaannya. Sudahlah Mas, jangan ungkit masa lalu mereka. Mereka kan sudah punya pasangan masing-masing. Lagian, adik saya tidak mungkin merebut Dimas dari Sumi. Mas tenang saja. Tapi Ranti, Mas takut. Sudah ya Mas, jangan besar-besarkan masalah. Aku malas berdebat denganmu. Ini sudah malam, waktunya kita tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, aku terbangun lebih awal daripada Mas Dimas. Mas Dimas masih tertidur pulas ketika aku keluar dari kamar setelah selesai mandi dan berpakaian. Aku bergegas menuju dapur. Kubuatkan secangkir kopi dan 2 gelas penuh susu hangat. Setelah kopi dan segelas susu kutaruh di atas meja kamarku, aku membawa 1 gelas yang lainnya untuk Sinta. Ya, aku ingin lebih dekat lagi dengannya. Ku ketuk pintu kamar Sinta, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya aku beranikan diri untuk membuka pintu kamar Sinta. Terlihat Sinta tengah berdiri di depan jendela kamarnya, seraya memandangi sebuah foto. Entah foto siapa yang ia pandangi. Nampaknya ia sangat merindukan orang yang ada dalam foto tersebut. Permisi, Sinta, kau sedang apa? Aku mencoba mendekatinya. Sumi. Ia menoleh dan menampakkan butiran-butiran air mata keluar dari matanya. Lalu ia langsung menyembunyikan foto tersebut di bawah bantalnya. Kau kenapa Sinta? Aku menaruh susu itu di atas meja dan mencoba menenangkan Sinta. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku merasa rindu saja dengan seseorang. Balas Sinta seraya menghapus air matanya.
Oh, aku tahu siapa yang kau rindukan. Dan aku sangat mengerti perasaanmu. Yang sabar ya, Sin. Percayalah, suatu hari nanti ia akan menyesali perbuatannya terhadapmu, Sinta. Aku pegang erat tangan Sinta. Terima kasih ya, Sumi. Kau baik sekali. Ia membalas dengan memelukku. Sama-sama, Sinta. Kita kan sama-sama perempuan. Oh iya, ini susu hangat untukmu. Kau suka susu kan? Iya. Sekali lagi, terima kasih ya, Sumi. Kau sangat cantik dan baik hati. Pantas Dimas begitu mencintaimu. Ah, kau berlebihan. Sumi, Sumi, sayang, kau di mana? Terdengar suara Mas Dimas memanggilku. Dimas mencarimu. Sebaiknya kau temui dia. Iya, ia masih tidur ketika aku menemuimu. Aku tinggal dulu ya. Aku tunggu di bawah untuk sarapan. Iya. Setelah aku menemui Mas Dimas sangat marah ketika ia melihat aku keluar dari kamar Sinta. Aku tidak mengerti dengan sikap Mas Dimas. Mengapa Mas Dimas seperti tidak menyukai Sinta? Setelah kami selesai sarapan, seperti biasa, Mas Dimas pamit untuk pergi ke pabrik. Wajahnya terlihat murung. Ia masih marah kepadaku. Sampai-sampai ia melupakan kecupan kening untukku. Di sore hari, Mas Dimas pulang dari pabrik. Wajahnya masih terlihat murung dan cuek kepadaku. Bahkan sampai kami makan malam, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tapi aku tidak kehabisan akal. Aku mencoba mencari ide untuk ia agar mau bicara lagi kepadaku. Setelah makan malam, ia langsung masuk kamar. Biasanya ia membuatkan aku susu terlebih dahulu. Entah apa kesalahanku. Bukankah aku hanya ingin lebih dekat dengan adiknya Mbak Ranti? Setelah aku memasuki kamar, aku mencoba membuka semua lemari yang ada di kamar kami. Aku terlihat seperti orang sedang mencari sesuatu. Cari apa? Ucap Mas Dimas melihatku membuka-buka laci lemariku. Hei, Sumi, kau cari apa? Mas Dimas terkejut ketika aku mengangkat bantal yang dipegangnya. Tapi aku tak menghiraukannya. Kau cari apa sih? Jangan banyak bergerak kayak begitu, Sumi. Mas Dimas menarik tanganku dan menidurkanku di atas kasur. Sudah ketemu, kataku lirih. Ketemu, dasar aneh. Mas Dimas menatapku tajam. Iya, sudah ketemu. Suaramu. Dari tadi pagi kau tidak mau bicara denganku. Aku salah apa sih, Mas? Aku tarik hidung Mas Dimas. Habis kau nakal. Sangat nakal. Kau jangan mudah percaya dengan orang baru yang kau kenal. Nakal. Mas Dimas mencubit kedua pipiku dan ia menciumnya. Kenapa? Dia kan adiknya Mbak Ranti. Tapi kau tak mengenalnya kan? Sudahlah, sekarang ayo tidur, istirahat. Hari ini kau banyak bergerak. Mas tidak ingin kau dan anak kita kenapa-kenapa. Mas Dimas memeluk tubuhku dan mengelus-elus kepalaku. Seperti biasa, aku pun mulai tertidur. Setelah Mas Dimas menidurkanku, ia bergegas keluar untuk menemui Bapak dan juga Mas Bayu. Mas Dimas sangat marah kepada Mas Bayu
karena Mbak Ranti telah membawa Sinta ke rumah kami. Mas Bayu menyangkal. Ia tidak mengetahui mengapa Mbak Ranti membawa Sinta kemari, dan ia pun mencoba melarangnya. Tetapi Mbak Ranti beralasan ingin menyembunyikan Sinta dari suaminya yang arogan. "Mas, kenapa kau mengizinkan Mbak Ranti membawa Sinta kemari, Mas?" "Dimas, aku sudah melarangnya, tapi Ranti terlanjur membawanya kemari, dan Bapak juga mengizinkannya." "Aku tidak bisa menolaknya karena Sumi juga mengizinkannya, dan Sumi terlihat sangat senang sekali dengan kedatangan Sinta. Bapak tidak bisa menolaknya. Nanti Sumi curiga dengan itu, Dimas." "Iya, masa laluku telah terkubur dalam kisah kami. Aku tidak ingin Sumi mengetahui cerita itu, Mas." "Cerita apa? Siapa masa lalumu? Dan kenapa aku tidak boleh mengetahuinya?" Pekiku dari atas anak tangga membuat mereka terkejut. "Sumi, kenapa kau bangun, sayang?" ucap Mas Dimas sembari mendekatiku. "Aku haus, Mas, dan ketika aku membuka mata, kau tidak ada di kamar. Rupanya kau di sini, dan rahasia apa yang kau sembunyikan dariku, Mas?" Pekiku lagi. "Tidak, sayang, tidak ada," balas Mas Dimas membujukku. "Katakan, Mas," teriakku lagi. "Tidak ada. Ayo kita tidur lagi ya, sayang." Mas Dimas merangkul pundakku. "Lepaskan. Aku membencimu, Mas. Aku benci." Aku melepas tangan Mas Dimas dan bergegas meninggalkannya. Malam itu, hatiku sangat hancur dan kecewa. Bagaimana tidak, Mas Dimas tega menyembunyikan masa lalunya kepadaku. Selama ini ia mengaku tidak ada wanita lain yang pernah singgah di hatinya selain aku. Selama ini ia mengaku tidak ada wanita lain yang pernah singgah di hatinya selain aku. Tetapi kenyataannya, ia pernah menjalin kasih dengan Sinta. Hatiku hancur, sangat hancur, hingga ku remas kuat-kuat selimut yang saat itu aku duduki. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamarku dibuka. Aku tahu itu pasti Mas Dimas. Dan ternyata itu benar Mas Dimas. Ia membawa segelas susu hangat untukku, seraya melempar senyum manis kepadaku. Aku segera berbaring di tempat tidur, menyelimuti tubuhku dan membelakanginya. "Sayang, udah dong marahnya. Mas tahu masalah, tapi Mas benar-benar sayang kepadamu. Dan Mas sangat takut kehilanganmu," rayu Mas Dimas. Tetapi aku tidak menjawabnya. "Sayang, ayo minum dulu susunya, biar kesayangan Mas dan calon bayi kita sehat," rayu Mas Dimas lagi. "Kenapa Mas bohongin aku? Kenapa Mas sembunyikan hal sebesar ini dariku? Kenapa?" "Karena aku sayang kamu, Sumi." "Cukup, jawab pertanyaanku dulu, Mas." Baik, aku jawab. "Iya, memang dulu aku dan Sinta pernah ada hubungan. Semua itu berawal dari aku yang depresi karena berpisah darimu." "Hah? Aku?" "Iya, kamu. Hanya kamu wanita satu-satunya yang ada dalam hatiku. Tetapi Bapak mengirimku keluar kota untuk bersekolah di sana. Hatiku hancur ketika Bapak bilang aku tidak boleh pulang
sebelum aku lulus sekolah. Hingga aku merasa hancur dan minuman saat itu menjadi pelarianku. Hanya itu yang bisa aku lakukan saat aku merindukanmu, Sumi. Kau tahu betapa tersiksanya aku tanpa kamu. Hingga suatu hari datanglah Sinta di tengah-tengah rasa sakitku. Ia selalu mengajakku ke tempat hiburan malam. Aku menjadi pemabuk berat, dan suatu malam kami menghabiskan malam bersama. Akibat kejadian malam itu, Sinta menganggap aku mencintainya, hingga ia rela menyerahkan kesuciannya ketika aku menginginkannya, dan kami pun sering melakukan itu. Lambat laun, Bapak mengetahui perbuatanku, dan Bapak memintaku menikahinya. Tapi Sinta menolak dengan alasan ia tidak ingin mengakhiri cita-citanya. Akhirnya kami sepakat untuk melupakan hal itu, dan Bapak mengajakku pulang setelah aku lulus sekolah. Dan kau juga tahu, Sumi, aku tidak bisa makan pedas karena ususku terluka akibat dulu aku banyak minum. Dan setelah beberapa hari aku di rumah, Bapak menjodohkanku dengan Lilis. Sayang, Mas mohon jangan marah ya sayang. Mas Dimas memeluk tubuhku dengan erat. Lepaskan, cukup. Jangan teruskan lagi cerita-cerita kotormu itu. Aku jijik mendengarnya. Aku melepaskan pelukan darinya dan mendorongnya hingga terjatuh dari atas ranjang. Baiklah Sumi, aku berjanji tidak akan memasuki kamar ini ataupun menyentuhmu. Mas Dimas langsung keluar dari kamar dengan perasaan kecewa. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.